Selamat pagi Bu Yayu. Selamat pagi juga Bu Yuni. Apa kabarnya ini Bu Yayu? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bu Yuni. Semoga Bu Yuni juga baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Pada siang hari ini Bu Yayu akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu. Nah, di mana nanti Bu Yayu yang bertindak sebagai coach Ya, dan saya coachingnya Pak Rasdi begitu? Betul Bu, seperti itu. Nah, sebelum coaching dilaksanakan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama itu saya sebagai observer nanti akan menyampaikan tentang rubrik penilaian, bahwa nanti kegiatan coaching akan dinilai menggunakan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi coaching, saya kepingin menanyakan kepada Bu Yayu ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yayu? Untuk kegiatan coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi ada 3 Bu. Yang pertama presence atau memastikan kehadiran saya selama melaksanakan coaching. Yang kedua yaitu dengan mendengarkan secara aktif ketika coach sedang berbicara. Dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Berarti pada coaching ini Bu Yayu akan menghadirkan seluruh kompetensi ya. Dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana kira-kira yang perlu nanti saya observasi? Untuk kompetensi yang mungkin Ibu bisa observasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Jadi dengan tidak memberikan label, nanti dengan mendengarkan aktif itu saya akan mendapatkan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Jadi Bu Yayu di sini menghadirkan menghendaki saya untuk mengobservasi kehadiran aktif ya. Iya, dengan tidak memberikan label. Iya, betul. Indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi Ibu sampaikan kira-kira apa itu Bu Yayu? Untuk indikator tercapaiannya nanti diharapkan si coach ini lebih bisa menceritakan segala masalahnya yang tengah dihadapi, lalu kemudian menemukan ide-ide serta gagasan terbaiknya dengan mengalir sendiri tanpa adanya paksaan dari saya sebagai coachnya Bu. Terima kasih Bu Yayu dan silahkan nanti Bu Yayu bisa melaksanakan kegiatan coaching itu dan semoga diberikan kelancaran. Ya, amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Pak Rasdi. Silakan monggo Pak Rasdi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yayu, saya selalu keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bu Yayu juga demikian Ibu, lama nggak ketemu. Selama ini cuma ketemu di Zoom saja. Dan selain itu juga kita ketemu di Rukol. Dan kali ini bisa ketemu dengan kondisi alhamdulillah Bu, semuanya sehat. Mudah-mudahan Bu Yayu juga sama Bu. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Kemudian Pak Rasdi kok datang ke sini dengan muka yang buram. Kalau saya boleh tahu ada masalah apa ya Pak? Barangkali saya bisa bantu. Ya Bu Yayu, saya mau minta waktunya Bu Yayu ya. Mudah-mudahan Bu Yayu juga berkenan ya, untuk meluangkan waktunya untuk saya. Saya kepingin ngobrol sama Bu Yayu. Ini sedikit curhat Bu, yaitu tentang apa yang saya rasakan di kelas akhir-akhir ini Bu. Oh iya Pak, silakan. Monggo bisa diceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini Pak?
Jadi begini Bu Yayu, akhir-akhir ini saya dalam melakukan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika di kelas 4, saya merasa murid-murid saya yang saya ajari dalam belajar matematika ini kurang antusias Bu. Nah, banyak sekali anak-anak yang ketika saya melakukan pembelajaran ini, anak-anak ini tidak konsen, bahkan ada yang gojek sendiri, ada yang main dengan temennya Bu. Nah ini, dan ini kemarin saya juga sudah melakukan evaluasi ya, dengan mengadakan penilaian ulangan harian. Ini saya sampai melaksanakan ulangan 2 kali. Nah, setelah saya koreksi, ini hasilnya ternyata masih banyak sekali anak-anak yang memperoleh nilai di bawah standar ini, meskipun ada beberapa anak yang sudah di atas KKM. Jadi Pak Rasti sedang memiliki masalah kalau muridnya itu saat pelajaran tidak fokus dan nilainya menurun ya Pak saat pelajaran matematika. Nah, dari obrolan kita hari ini, kira-kira Pak Rasti ingin mendapatkan tujuan apa? Nah, dengan saya meluangkan waktu untuk bertemu dengan sama Bu Yayu, bisa ngobrol-ngobrol, saya mengharapkan pertemuan ini saya dengan Bu Yayu ini saya bisa mendapatkan suatu solusi atau gambaran atas permasalahan ya, tentang saya hadapi, yaitu antusiasme anak-anak di dalam mengikuti belajar matematika ini kurangnya aktif dan kurang konsen dalam pembelajaran. Dan mudah-mudahan saja nantinya setelah ini ya, bisa ada suatu peningkatan di dalam pembelajaran kami, saya lakukan kepada anak-anak ini, khususnya dalam bidang mata pelajaran matematika. Ini murid Bapak kurang antusias ya Pak ya dalam Betul. pelajaran matematika. Nah, kira-kira coba Bapak ingat-ingat lagi, apa sebabnya murid-murid Bapak itu tidak antusias dalam pelajaran matematika Pak? Nah, seingat saya begini Bu, mungkin kalau saya ingat-ingat, saya merefleksi diri, saya merenung, mungkin karena adanya pembelajaran yang saya membosankan mungkin ya. Dan karena di dalam saya melakukan pembelajaran ini saya sendiri paling dominan ya, dan anak-anak ini kurang mendapatkan peran aktif, sehingga mereka akan lebih cenderung kesempatan untuk bermain dan merasa bosan itu. Nah, setelah Bapak tahu seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuat murid itu menjadi antusias kembali Pak? Nah, menurut saya ini mungkin murid-murid dalam pembelajaran matematika ini mungkin mereka menginginkan pembelajaran yang menarik, dalam arti asik dan tidak monoton, sehingga biar anak-anak ini bisa tertarik aktif itu berperan di dalamnya. Biar anaknya aktif dalam pelajaran itu ya Pak ya. Yeah. Saya juga sependapat dengan Pak Rasti kalau anak-anak itu harus diberikan peran agar aktif saat pembelajaran. Nah, lalu menurut Pak Rasti, apa saja yang bisa membuat murid itu menjadi merasa asyik dan saat pelajaran tidak monoton Pak? Nah, saya akan mencoba membuat pembelajaran yang nantinya akan berpusat pada murid. Akan saya adakan ice breaking ataupun dengan game secara sederhana, supaya anak ini akan lebih aktif dan tidak monoton, sehingga anak ini nanti akan lebih memperhatikan konsen di dalam pembelajaran matematika yang
diajarkan tadi. Oke, itu agar siswanya lebih dekat-dekat ya Pak ya. Iya. Lalu terkait dengan nilai anak yang masih kurang tadi Pak, menurut Pak Rasti kira-kira kenapa kok anak-anak bisa ada yang mendapatkan nilai yang kurang? Nah, apa namanya? Kemungkinan karena pembelajaran yang monoton itu tadi Bu. Pembelajaran yang monoton di mana saya terlalu berperan aktif tapi mengebaikkan anak-anak, sehingga anak-anak ini merasa bosan dan merasa tidak suka, sehingga anak ini akan lebih bermain sendiri atau bahkan gojek sendiri dengan teman-temannya. Nah, dengan anak bertindak seperti itu kan otomatis anak tidak memperhatikan, sehingga anak tidak paham akan pelajaran yang saya ajarkan tadi. Nah, dan juga karena sumber belajar mungkin Bu yang monoton, sehingga anak juga akan merasa bosan karena sumbernya cuma itu saja. Kalau boleh saya tahu, Pak Rasti dalam keseharian mengajar menggunakan sumber belajar apa saja Pak? Sementara untuk sumber belajar yang saya gunakan selama ini adalah saya hanya memakai sumber belajar yang ada, yaitu buku paket Bu. Kira-kira menurut Pak Rasti perlu nggak Pak adanya sumber belajar yang lain? Kalau menurut saya sumber belajar yang lain ini sangat perlu Bu. Jadi ada sumber belajar yang lain supaya anak ini tidak bosan. Karena kalau selama ini kan cuma buku saja ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini yang lain ini anak nantinya akan bisa lebih aktif dan lebih kreatif serta lebih konsen terhadap pelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira sumber belajarnya apa aja Pak yang bisa digunakan? Kalau menurut saya ini sumber belajar selain buku paket yang ada, kita nanti akan mencoba mungkin video YouTube, karena sekarang juga video YouTube juga banyak sekali tentang khususnya konten-konten tentang pembelajaran, yaitu khususnya pada pelajaran matematika kelas 4. Dan kita juga akan memberikan melalui kartu-kartu soal dan poster-poster yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika tersebut. Bagus sekali Pak Rasti. Saya yakin Pak Rasti pasti bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Dan pasti nanti anak-anak akan lebih antusias Pak Rasti. Mudah-mudahan Bu. Oke. Jadi sekarang rencana Pak Rasti untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak? Saya insya Allah akan merancang sebuah pembelajaran yang dimana nanti dalam pelajaran ini sangat menarik dan mengasihkan bagi anak-anak di dalam belajar matematika, dengan saya menyediakan berbagai sumber belajar seperti tadi video, ada kartu-kartu, melalui poster. Sehingga di samping itu juga saya juga akan menyelingi pembelajaran dengan e-speaking. Karena apalagi kalau matematika jamnya ini sudah siang, ini biasanya persen anak ini tidak fokus, ini lain dengan halnya pada jam-jam awal. Nah, dengan adanya itu tadi, insya Allah nanti akan saya adakan speaking biar anak ini akan selalu kembali konsen dan fresh gitu. Bagus sekali Pak rencananya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan Bu, amin. Setelah Pak Rasti punya komitmen, punya rencana, apa komitmen Pak Rasti terhadap rencana tersebut? Saya punya komitmen Bu Yayu. Saya akan membuat suatu rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai sumber media atau juga pembelajaran, baik itu buku, video, kartu-kartu dan
poster-poster serta dengan gambar-gambar. Bagus sekali idenya Pak. Saya mendukung dan semoga bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang Pak Ras mengharapkan. Amin. Nah, bagaimana perasaan Pak Ras saat ini setelah bercerita obrolan-obrolan kita sekarang? Aduh, alhamdulillah Bu, saya merasa lega ini ya. Alhamdulillah. Lega bisa ketemu Bu Yayu, saya bisa saya sudah bisa menemukan solusi permasalahan yang selama ini saya pendam Bu. Karena dengan pertemuan ini bisa menemukan berbagai macam solusi dengan pencerahan Bu Yayu tadi. Namun saya tidak cuma di sini aja Bu, karena saya membuat suatu program yang insya Allah saya rencanakan, dan nantinya saya akan kembali lagi ke sini lagi, sini untuk menemui Bu Yayu. Mudah-mudahan Bu Yayu berkenan untuk meluangkan waktunya, untuk meluangkan kesempatannya, untuk berkenan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan nanti, karena untuk sebuah program ini kan berhasil dan tidaknya harus adanya suatu evaluasi. Ya, mudah-mudahan saja Bu Yayu nanti Mas berkenan ya Bu ya. Dengan senang hati Pak, nanti saya akan tunggu kedatangan Bapak lagi di sini. Terima kasih Bu Yayu. Sesudahnya saya sendiri sudah merepotkan Bu Yayu, sudah mengganggu Bu Yayu sedang aktivitas dan sebagainya. Saya sekali lagi mohon maaf, dan apabila saya juga datang sini kurang sopan, mohon maaf ya Bu. Mudah-mudahan niat baik Bu Yayu ini bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekaligus mau undur diri Bu. Mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yayu. Selamat sore Bu Yuni. Selamat ya, tadi Bu Yayu sudah melaksanakan coaching. Bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Ya, Ini ketemu yang kedua kalinya ya Bu ya. Apa yang sudah dilakukan selama kegiatan coaching Ibu tadi bersama Pak Rasti? Selama melaksanakan coaching tadi, dengan posisi saya sebagai coach dan Pak Rasti sebagai coaching, saya menggunakan alur tirta Bu. Yang pertama, saya sudah menggali tujuan percakapan saya dengan Pak Rasti, kemudian identifikasi masalah apa yang sedang dihadapi Pak Rasti, dan kemudian rencana aksi apa yang akan direncanakan oleh Pak Rasti dalam menghadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Selain itu, 3 kompetensi tersebut sudah saya penuhi. Yang pertama, saya tadi sudah present secara penuh. Yang kedua, saya sudah mampu menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, saya mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang saya dengar tadi Bu dari coach saya. Ya, luar biasa sekali ya. Saya mohon izin ini Bu, akan menyampaikan hasil yang saya amati tadi. Saya sudah membuat beberapa catatan ya. Yang pertama, alur, yaitu alur tirta dalam coaching tadi ya. Yang pertama yaitu tujuan. Jadi sebelum melakukan coaching tadi ya, lebih dalam, lebih lanjut, Ibu sudah menggali tujuan apa dan hasil apa yang akan dicapai coaching dalam coaching yang dilaksanakan. Berikutnya identifikasi ya Bu ya. Bu Yayu juga sudah menggali pertanyaan yang baik dan juga berbobot, sehingga dari coaching sendiri mampu menceritakan permasalahan secara mendetail. Di alur rencana aksi Bu Yayu
ya. Di sini Bu Yayu mampu menghadirkan komitmen-komitmen yang akan dilaksanakan oleh psikosi tersebut. Kemudian dari kompetensi, Bu Yayu sudah mampu memunculkan 3 kompetensi. Seperti pada desain, di sini Bu Yayu sudah hadir secara penuh dan juga memunculkan rasa lebih banyak yang dihadapi oleh psikosi, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memantik koci untuk mengutarakan permasalahannya secara mendetail kepada Bu Yayu. Berikutnya mendengarkan aktif ya Bu ya. Di sini Bu Yayu sudah luar biasa. Tidak memberikan label atau judgement kepada psikosi, sehingga psikosi itu merasa nyaman dalam melaksanakan coaching tersebut. Dan Bu Yayu juga mendapatkan ide-ide yang berasal dari coaching tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot. Di sini Bu Yayu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berasal dari kata kunci, sehingga tidak keluar dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Yang terakhir, kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Bu Yayu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan mendengarkan secara aktif ini, kita akan mendapatkan kata kunci untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach mampu menggali lebih dalam ide-ide atau gagasan-gagasan terbaiknya untuk menyelesaikan masalahnya tanpa adanya rasa paksaan dari saya selaku coachnya, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Yayu ya. Luar biasa sekali sudah melaksanakan coaching dengan baik dan semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Yu.